Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman peserta kursus bahasa Arab yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke pelajaran 17A, khusus bahasa Arab Understand Al-Quran the Easy Way, masih bagian 1 tentang sholat. Di bagian ini, di pelajaran ini kita akan belajar tentang tujuan wahyu, yaitu dari surat Shad ayat 29, dan di bagian tata bahasa kita akan melanjutkan pembelajaran tentang fi'il amar, kata kerja perintah. Di sana ada idrib, isma', i'lam, i'mal. Pada pelajaran ini kita akan belajar 14 kosakata baru yang disebutkan 1040 kali di dalam Al-Qur'an. Dan nanti di akhir pelajaran ke-17, kita akan belajar 208 kosakata yang terdapat di Al-Quran hampir 39.571 kali. Jangan lupa 7 tugas yang biasa kita ingatkan, 2 pada tilawah, 2 pada belajar, dengarkan MP3, doakan teman, dan baca surat berbeda dalam sholat. Baik, kita mulai. Tujuan wahyu. Tujuan wahyu ada 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ada 2. Yang pertama adalah tadabbur, artinya merenung. Yang kedua adalah tadzakkur, menerima nasihat. Ada 2 tujuan wahyu. Yang pertama, tadabbur. Yang kedua, tadzakkur. Ini adalah tujuan wahyu. Tadabbur, merenung. Tadzakkur, menerima nasihat. Kita mulai dari surat Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan dia kepadamu Muhammad penuh dengan berkah. Kitabun artinya buku. Ya, kita sudah pernah belajar kitabun artinya buku. Atau orang sering menerjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia kitabun kitab. Ya, kitab. Arti katanya, arti kata per kata kitabun buku. Tapi tidak mungkin. Dan untuk Al-Quran kita terjemahkan sebagai kitab. Kitabun bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah kutub. Kitabun tunggal, 1 buku, kutub banyak buku. Kutubun, 261 kali kata ini Allah ulangi di dalam Al-Quran. Anzalnahu, ada 2 kata di sana. Anzalna, fi'il madhi. Anzalna, kami turunkan. Hu, dia. Dia di sini adalah Al-Quran, kitabun. Kenapa hu? Karena tidak ada gender netral dalam bahasa Arab. Buku, kitabun, itu adalah bentuk maskulin. Bentuk laki-laki. Bentuk mudzakkar kalau disebutkan dalam bahasa Arab, maskulin. Sehingga menggunakan kata ganti hu, dia. Anzalna, kami turunkan. 55 kali Allah ulangi kata ini di dalam Al-Quran. Anzalna, kami turunkan. Ilaika, ilaihi, ilaihim. Ilaika, ilaiyah. Ilaika, kepada kamu. Ila, kepada ka, kamu. Mubarak artinya penuh berkah. Sama seperti ucapan Aidun Mubarak. Semoga hari raya ini menjadi berkah untukmu. Aidun Mubarak. Id, hari raya Mubarak, penuh dengan berkah. Ucapan ini sering kita ucapkan ketika hari raya. Aidun Mubarak. Semoga hari raya ini menjadi hari raya penuh dengan berkah. 12 kali kata Mubarak Allah ulangi dalam Al-Quran. Nah, apa pesan dari bagian awal dari ayat 29 surat As-Sad ini? Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Barokah berarti menerima berkah, memilikinya, dan terdapat peningkatan di dalamnya. Al-Quran itu penuh dengan berkah. Mari kita perhatikan. Malam di mana Al-Quran itu diturunkan menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bayangkan betapa hebatnya Al-Quran itu. Bulan di mana Al-Quran diturunkan menjadi bulan yang terbaik. Rasul yang diutus menjadi Rasul utama. Kota di mana Al-Quran diturunkan menjadi kota yang paling damai, Makkah Al-Mukarramah. Maka Al-Quran itu penuh dengan berkah. Kitab ini telah mengubah sejarah dunia. Para sahabat yang menerima kitab ini menjadi pemimpin dunia dalam 100 tahun.
selama hampir 1000 tahun, yaitu sampai saat umat Islam masih terikat dengan benar pada Al-Quran. Kaum muslim mempertahankan kepemimpinan di semua bidang kehidupan. Kita harus sangat bahagia dan berkata, "Ya Allah, terima kasih banyak. Engkau begitu baik dan penuh perhatian, sehingga Engkau mengirimkan kepada kami sebuah kitab yang penuh dengan barokah." Penggunaan terbaik dari sebuah barokah adalah mendapatkan manfaat darinya. Oleh karena itu, kita harus membaca, memahami, merenungkan, menghafal, dan menyebarkan Al-Quran ini. Kitab ini penuh berkah. Mengapa Allah menurunkannya kepada kita? Itu disebutkan di bagian selanjutnya. Dengan kata lain, jika kita ingin menerima berkah, kita harus melakukan dua hal itu. Baik, sebelumnya mari kita praktekkan terlebih dahulu bagian awal dari ayat ini. Silakan teman-teman menyebutkan arti dari ayat, potongan ayat yang saya bacakan. Kitabun, artikan, ini adalah sebuah kitab. Anzalnahu, yang kami turunkan dia. Ilaika, kepadamu Muhammad. Mubarak, penuh dengan berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan dia kepadamu Muhammad, penuh dengan berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan dia kepadamu Muhammad, penuh dengan berkah. Alimu, silakan diajarkan. Atau post videonya terlebih dahulu, ulangi secara mandiri 2-3 kali ulangan. Kita lanjutkan, lanjutannya, lihat dabbaru ayatihi, supaya mereka merenungi ayat-ayatnya. Li di sini kita artikan supaya, atau bisa juga kita artikannya agar. Li supaya. Lihat dabbaru supaya mereka merenungi. Yad dabbaru. Mereka merenungi. Yad dabbaru. Aslinya adalah yad dabbaruna. Mereka. Tapi karena ada li di depannya, maka nunnya hilang. Lihat dabbaru. Yad dabbaru artinya merenungi. Satu kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ayatihi, ayat-ayatnya. Ayah artinya tanda. Arti keduanya adalah ayat. Ayah bentuk tunggal, ayatun, tunggal. Bentuk jamaknya adalah ayat. Ayat. 382 kali Allah ulangi di dalam Al-Quran. Sehingga arti dari ayatihi adalah ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya. Yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pesan dari lihat dabbaru ayatihi? Al-Quran diturunkan untuk perenungan. Yang kedua adalah mengambil pelajaran darinya. Tadabbur berarti memikirkan atau merenungkan. Anda tidak perlu merenung ketika membaca surat kabar atau koran. Membacanya sekali sudah cukup untuk mendapatkan pesannya. Tetapi dapatkah Anda membaca buku sains, matematika, atau ekonomi, perdagangan dengan cara yang sama? Tentu tidak. Kita harus berhenti dan berpikir atau merenungkan. Jika kita menyadari betapa hebatnya Al-Quran ini, kita tentu akan lebih termotivasi untuk merenungkannya. Al-Quran ini dikirim, diturunkan oleh pencipta alam semesta yang selalu ada dan akan selalu ada. Yang alam semesta begitu besar sehingga hanya untuk keluar dari galaksi kita sendiri, kita butuh 100.000 tahun. Jika kita melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Nah, Allah telah menurunkan Al-Quran ini dari atas langit 7. Untuk dapat merenungkan Al-Quran, maka kita harus mampu memahaminya terlebih dahulu. Baik, kemudian lanjutannya adalah waliyatadzakkara ulul albab. Dan supaya menerima nasihat orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Li supaya. Waliyatadzakkara dan supaya yatadzakkara. Mereka menerima nasihat. Yatadzakkara menerima nasihat. Siapa yang menerima nasihat? Ulul albab. Yatadzakkara menerima nasihat. 8 kali Allah ulangi di dalam Al-Quran.
supaya liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab, supaya yatadzakkara ulul albab. Ulul albab, ulu itu adalah orang-orang yang mempunyai. Ulu, orang-orang yang mempunyai, atau uli. Kita pernah mendengar ulul azmi, sebutan untuk para rasul azmi. Rasul-rasul ulul azmi adalah rasul-rasul yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Lub adalah hati. Lub artinya hati atau pikiran atau kecerdasan. Lub jamaknya adalah albab. Lub bentuk tunggal, jamaknya adalah albab. Albab di sini kita artikan sebagai akal pikiran. Albab. Ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Apa pesan dari potongan waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya menerima nasihat orang-orang yang mempunyai akal pikiran? Menerima nasihat berarti mendengarkan nasihat, mengambil pelajaran dan menerapkannya dalam hidup kita. Misalnya kita memberitahu seorang siswa, bersiaplah untuk ujian, jika tidak kamu akan gagal. Jika dia bersiap untuk ujian, maka dia menerima nasihat kita. Baik, mari kita praktekkan. Silakan teman-teman sebutkan arti dari potongan ayat yang saya bacakan. Lihat baru, supaya mereka merenungi ayatihi, ayat-ayatnya. Lihat baru ayatih, supaya mereka merenungi ayat-ayatnya. Wal yatadzakkara, dan supaya menerima nasihat ulu, orang-orang yang mempunyai al-albab, akal pikiran. Wal yatadzakkara ulul albab, dan supaya menerima nasihat orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Alimu, ajarkan, pause videonya, dan silakan ulangi secara mandiri 2-3 kali ulangan. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menerima barokah Al-Qur'an yang berlimpah, maka kita harus lakukan 2 hal. Yang pertama adalah tadabbur, merenungi, yang kedua adalah tadzakkur, menerima nasihat. Tadabbur, merenungi, dan yang kedua adalah tadzakkur, menerima nasihat. Bagaimana cara membawa Al-Qur'an ke dalam hidup kita? Mari kita lihat hubungan kita dengan Al-Qur'an. Hubungan langsung, pribadi, hubungan yang direncanakan dan relevan. Yang pertama langsung, Quran adalah firman Allah. Kapanpun kita mendengarnya atau membacanya, maka kita harus merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala secara langsung memanggil. Dia akan melihat bagaimana kita bereaksi terhadap ayat-ayatnya, terhadap firman-Nya. Yang kedua adalah pribadi. Setiap ayat Al-Quran adalah untuk saya. Janganlah kita mengatakan bahwa ayat ini untuk orang kafir, orang musyrik atau munafik. Kita harus melihat apa untungnya bagi saya. Mengapa Allah menyampaikan ini pada saya? Dan yang ketiga adalah direncanakan. Setiap biji-bijian ditakdirkan untuk dimakan seseorang. Dengan cara yang sama, setiap ayat ditakdirkan untuk didengar atau dibaca oleh seseorang. Jika saya mendengar surat Qaf di subuh hari, maka itu ada hubungannya dengan apa yang saya lakukan hari ini. Dan yang keempat adalah relevan. Al-Quran adalah pengingat. Dapatkah pengingat Allah ini menjadi tidak relevan? Saya harus berdoa memohon. Kita harus berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, mengapa engkau membuat saya mendengar atau mengulang ayat ini hari ini? Renungkan, mengapa kita mendengar dan mengulang ayat ini hari ini? Karena Al-Quran adalah pengingat. Baik, tadabbur mempunyai makna memikirkan atau merenungkan. Di bawah ini adalah metode tadabbur sederhana untuk orang biasa. Ada banyak aspek tadabbur, tetapi kita hanya berbicara tentang dasar-dasar saja. Kondisi untuk tadabbur. Pertama, mari kita belajar. Pelajarilah ayat-ayat itu berulang kali dengan pemahaman. Pelajari tafsir atau tafsir singkat jika tersedia. Kemudian visualisasikan. Gunakan imajinasi Anda untuk memvisualisasikan apa yang dinyatakan di sana. Misalnya ketika Allah berbicara tentang langit atau bumi, cobalah untuk memvisualisasikannya. Kemudian rasakan, baca kembali dengan penuh perasaan. Misalnya bacakan ayat tentang jannah, tentang surga, dengan harapan kita bisa masuk ke dalam surga. Dan ayat tentang neraka dengan perasaan takut. Takut kita dimasukkan Allah dalam neraka. Sehingga kita meminta kepada Allah untuk Allah jauhkan
hindarkan kita dari neraka. Itu untuk tadabbur. Sedangkan untuk tadzakur berarti mengambil pelajaran atau menerima teguran. Berikut adalah metode sederhana untuk melakukannya. Yang pertama, kita berdoa. Ambil doa dari bagian yang telah kita pelajari dan kita minta Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita mengamalkan apa yang kita minta. Misalnya untuk ayat pelajaran. Untuk ayat pelajaran ini, ya Allah, tentang ayat yang barusan kita pelajari sama-sama, ya Allah, tolonglah aku untuk melakukan tadabbur. Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah hamba agar bisa mentadabburi Al-Quran. Namun doa saja tidak cukup. Seseorang harus mengevaluasi kinerjanya dan membuat rencana. Kalau tidak, maka akan seperti seorang siswa yang berdoa kepada Allah pada waktu subuh, zuhur, asar untuk membantunya lulus ujian, tapi dia tidak pernah pergi ke sekolah atau belajar buku apapun. Yang kedua, evaluasi. Apa yang telah Anda lakukan sejauh ini tentang aktivitas yang berhubungan dengan doa? Misalnya, berapa banyak waktu yang saya luangkan untuk tadabbur di hari kemarin? Jika Anda melakukannya, alhamdulillah. Namun jika kita tidak melakukannya, astagfirullah. Kemudian rencanakan apa yang menjadi rencana yang akan dikerjakan berhubungan dengan doa. Misalnya, berapa banyak waktu yang Anda berikan untuk tadabbur setiap hari. Mengenai rencana tersebut, kita juga harus berhati-hati dan memeriksa satu hal. Ketika menyangkut masalah kelompok atau fikih atau ide baru, maka silakan periksa, silakan konsultasi dengan ulama sebelum Anda menyebutkannya atau menyampaikannya kepada orang lain atau mengamalkannya. Jadi untuk hal-hal yang bersifat fikih atau hal baru atau tentang kelompok, firqah, maka kita perlu mendiskusikannya, menanyakannya kepada ulama sebelum kita menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian rencanakan bagi orang awam seperti kita ada banyak hal yang bisa kita lakukan seperti selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, melakukan persiapan untuk akhirat, mengamalkan berbagai banyak macam ibadah, memiliki akhlak terpuji, berdakwah, memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran dan bekerja satu sama lain dalam kebaikan. Sebarkan. Ingatlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Balighu itu artinya sampaikan. Ya, salah satu sifat Rasulullah adalah tabligh. Ya, ada sifat wajib pada Rasulullah adalah tabligh, menyampaikan. Balighu, sampaikan. Anni, dari saya. Anhu, anhum. Angka anni, dari saya. Walau, walaupun 201 kali Allah ulangi dalam Al-Quran. Ayah, satu ayat. Ayat, banyak ayat. Di sini ayah, satu ayat. Apa pesan dari sabda Rasulullah? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka pesannya adalah apa rencana yang akan dikerjakan berhubungan dengan doa. Misalnya, berapa banyak waktu yang Anda berikan untuk tadabbur setiap hari. Artinya, setiap apa yang kita baca dari Al-Quran dan hadis harus kita sampaikan kepada orang lain. Cobalah untuk menyampaikan pesan indah Islam kepada orang lain dengan cara sebaik mungkin. Diulangi, balighu anni walau ayah. Pesannya adalah, setiap apa yang kita baca dari Al-Quran dan hadis harus kita sampaikan kepada orang lain. Cobalah untuk menyampaikan pesan indah Islam kepada orang lain dengan cara sebaik mungkin. Kita harus menginvestasikan waktu, uang, dan kemampuan kita dalam tugas ini, dan membantu mereka yang bekerja di bidang dakwah. Logo yang ditampilkan di sini ditempatkan di awal setiap pelajaran untuk mengingatkan kita tentang dasar-dasar tadabbur, tadzakur, dan tabligh. Ya, ini ada logo yang sering kita tampilkan, ya. Bagaimana kita memvisualisasikan, merasakan, kemudian berdoa, mengevaluasi, merencanakan, dan menyebarkannya. Itu artinya berdoa, evaluate, mengevaluasi, plan, merencanakan, dan propagate, artinya menyebarkan. Ini logo ini untuk mengingatkan dasar-dasar tadabbur, tadzakur, dan tabligh dari pelajaran yang kita pelajari.
Nah, untuk melakukan tadzakur pada setiap ayat dan zikir, kita dapat menggunakan logo ini. Pelajari, renungkan, visualisasikan, dan rasakan. Visualisasikan dan rasakan. Rasakan apa yang kita pelajari dan visualisasikan. Kemudian berdoa kepada Allah sesuai dengan kandungan ayat. Selanjutnya evaluasi masa lalu kita dalam doa ini. Dan rencanakan apa yang akan kita lakukan di hari-hari mendatang. Sebarkan pesan Al-Quran agar kita dapat memenuhi tanggung jawab kita dan mendapatkan pahala juga. Berdasarkan ayat-ayat seperti ini, para ulama telah menyusun hak-hak Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama adalah mengimaninya, yang kedua adalah membacanya, yang ketiga memahaminya, yang keempat merenungi ayat-ayatnya, yang kelima mengamalkannya dalam kehidupan, dan yang terakhir adalah menyebarkannya. Baik, teman-teman, mari kita beristirahat sejenak karena pelajaran 17A selesai, dan insya Allah kita akan belajar bagian tata bahasa dan tips belajar setelah pelajaran ini selesai. Sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma wihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.